보여줄 거니까. 보지 마! Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas film yang seru dan penuh semangat, Brave Citizen. Yuk, kita intip perjalanan inspiratif seorang guru yang menjadi pahlawan. Di film ini, kita bertemu So Si-min, seorang mantan juara tinju, yang kini mengabdikan hidupnya sebagai guru di sekolah menengah. Meskipun kehidupannya tampak sederhana, ia menghadapi tantangan yang tak terduga. Sekolahnya ternyata bukan hanya tempat belajar, tetapi juga arena di mana bullying terjadi. Melihat kekerasan dan bullying yang dialami murid-muridnya, Si-min merasa tidak bisa hanya diam. Dengan semangat yang membara dan keterampilan tinju yang dimilikinya, ia memutuskan untuk mengenakan topeng dan menjadi pelindung bagi siswa-siswanya. Dalam film yang penuh aksi dan tawa ini, kita akan mengikuti So Si-min saat ia berjuang melawan ketidakadilan, melindungi teman-teman sekolahnya, dan menemukan keberanian dalam dirinya. Brave Citizen bukan hanya sekadar film aksi, tetapi juga kisah tentang kekuatan, kebaikan, dan harapan. Sebelum mulai ke alur ceritanya, nyalakan rokokmu, seduh kopimu, siapkan cemilanmu, dan ini dia ceritanya. Film ini dibuka dengan gambaran seorang wanita cantik bernama So Si-min. Namun, karena namanya terlalu rumit, kita sebut saja dia Bu Susi. Bu Susi adalah seorang guru honorer baru di SMA Moyung, dan dia adalah tipe guru yang ceria, penuh semangat, dan sangat baik kepada murid-muridnya, serta rekan-rekan guru lainnya. Dengan kepribadian yang menyenangkan, Bu Susi dengan mudah diterima oleh semua orang di sekolah, yang merasa senang dengan kehadirannya. 그거 어딨지? 호감이요? 아니, 호감이요? 반가워 강사 이력서. 네네네, 잠시만요, 선생님. 아니 애들 그 저기. 여기 있습니다, 선생님. SMA Moyung dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Korea, dengan prestasi yang sangat mengesankan. Sekolah ini telah meraih penghargaan 2 tahun berturut-turut sebagai institusi yang sukses dalam pencegahan kekerasan. Para murid dan guru di sana tampak bahagia, setidaknya itulah kesan yang ditampilkan kepada orang luar. Namun, orang-orang yang berada di dalamnya menyimpan sebuah rahasia besar dan keji. Sebagai guru baru, Bu Susi tentu tidak mengetahui tentang rahasia tersebut hingga suatu hari, saat berada di kamar mandi, dia mendengar percakapan antara guru-guru lain. Mereka mengungkapkan bahwa meja yang sekarang digunakannya adalah bekas meja seorang guru honorer yang sebelumnya mengakhiri hidupnya sendiri setelah menjadi korban perundungan oleh murid-muridnya. Salah satu guru yang menceritakan kisah ini kepada Bu Susi adalah Bu Liung, yang untuk mempermudah, kita sebut saja Bu Yung. Dia menceritakan tentang kasus perundungan yang terus berlanjut di sekolah itu, dan menunjukkan video yang memperlihatkan beberapa siswa merusak dagangan seorang nenek penjual makanan di depan sekolah, sambil memaki-maki nenek tersebut hanya untuk kesenangan mereka. Bu Yung memperingatkan Bu Susi agar tidak ikut campur jika melihat masalah antar siswa, terutama jika itu melibatkan seorang murid bernama Han So-kang. Han So-kang adalah otak dari kasus kematian guru honorer sebelumnya dan merupakan dalang di balik semua perundungan di SMA ini. Meskipun Bu Susi merasa tidak nyaman dengan perundungan yang terus berlangsung, ia mencurahkan emosinya kepada pacarnya, Kon Jong, di malam hari. Dulu, Bu Susi adalah seorang petinju juara dunia yang memilih untuk berhenti dan beralih ke karir yang lebih stabil sebagai guru. 태권도 3단. 형주가 도대체 왜 갑자기 학교 정교사인데? 아이 닥쳐 너. Suatu hari di koridor sekolah, Bu Susi melihat Han So-kang sedang membuli seorang murid lain bernama Jiong. Meskipun teringat nasihat Bu Yung untuk tidak ikut campur, Bu Susi merasa tidak bisa tinggal diam dan mencoba melerai. Murid lain bernama Kim memperingatkannya untuk tidak mencampuri urusan Han So-kang karena keluarganya sangat berkuasa. Ayahnya adalah seorang hakim.
ibunya pengacara terkenal, dan pamannya seorang jenderal polisi. Namun, Bu Susi tetap teguh pada pendiriannya untuk melindungi Jiong, murid yang menjadi korban. 아니 초등학생들도 아니고 왜 이렇게 격하게 놀아? 니? 얼른 교실로 돌아가. 얼른. Keesokan harinya, Bu Susi mengajak Jiong untuk berbicara di ruang guru. Jiong sudah berusaha melaporkan perundungan ini kepada wali kelas dan guru bimbingan konseling. Namun mereka hanya menyuruhnya untuk pindah sekolah agar tidak terus-menerus dirundung. Bu Susi merasa putus asa sebagai guru baru. Namun, ketika ia mendengar tangisan Jiong yang meminta keadilan, hatinya bergejolak. 한수강이 처벌 받지 않고서는 도저히 못했어요. Suatu malam, Bu Susi berusaha menenangkan pikirannya, tetapi kenangan buruk masa kecilnya kembali menghantuinya. Ia teringat akan kata-kata kasar dari ayahnya yang melukai hatinya. Keesokan harinya, Bu Susi kembali mencari Han Sokang untuk berbicara baik-baik, berharap dapat memahami alasannya melakukan perundungan. Namun, Han Sokang justru melecehkannya di depan teman-temannya. Situasi semakin rumit ketika berita tentang perundungan di SMA Moyung mulai tersebar di portal berita online. Ibu Han Sokang datang ke sekolah, mengumpulkan semua guru, dan menuntut jawaban tentang siapa yang menyebarkan informasi ini. Bu Susi akhirnya mengaku sebagai pelakunya demi melindungi guru-guru lainnya. Namun, akibatnya dia dimaki-maki oleh Ibu Han Sokang dan diancam akan dipecat serta gagal diangkat menjadi ASN. 근본도 없는 기집애 같으니라고. 안 시켜요. 죄송합니다 어머님. 제가 다시는 도대체 기간제 나부랭이 하나 제대로 교육을 못 시. Malam itu, Bu Susi merasa sangat tertekan. Dia terancam kehilangan harapannya untuk menjadi ASN dan juga pekerjaan yang dicintainya. Dia meminta bantuan Kon, yang merupakan seorang polisi. Namun, tanpa bukti yang cukup dan mengingat kuatnya pengaruh keluarga Han Sokang, Kon tidak bisa berbuat banyak. Suatu malam, Han Sokang dan teman-temannya membuntuti Bu Susi, mencoba mengancam dan melecehkannya. Namun, tindakan mereka dihentikan oleh seorang penjaga toko yang membuat mereka pergi. Bu Susi, yang sudah tidak tahan dengan ketidakadilan ini, memutuskan untuk membalas perbuatan Han Sokang. Dengan mengenakan topeng kucing untuk menyamar, Bu Susi menantang Han Sokang untuk bertarung. Sebagai mantan petinju juara dunia, Bu Susi berhasil membuat Han Sokang tak berkutik. Keesokan harinya, berita tentang kekalahan Han Sokang menjadi topik hangat di SMA Moyung. Tak hanya murid-murid, bahkan para guru pun merasa senang karena akhirnya ada yang mampu mengalahkan Han Sokang. Kekalahan Hanso tentu saja menjadi bahan tertawaan bagi murid-murid lain. Berbagai hinaan, termasuk gambar wajah kucing, tergambar di tembok kamar mandi dan di meja milik Hanso. Hal itu semakin membuat Hanso marah besar dan memutuskan untuk bolos sekolah hari itu. Hanso tak pernah kalah sepanjang hidupnya dan keinginannya selalu dituruti. Orang tuanya bahkan tak mampu menghentikan apa yang Hanso mau. Jadi, kekalahannya oleh si topeng kucing ini tidak hanya melukai wajahnya, tetapi juga hatinya. Dengan penuh amarah, Hanso sangat ingin menghabisi orang di balik topeng tersebut sebagai pelampiasan kekesalannya. Hanso memanggil Ji untuk dibulinya. Malam itu, Ji disuruh mengantarkan makanan ke Hanso, hanya dengan memakai celana pendek. Ji berlari secepat mungkin menuju tempat makan. Sesampainya di sana, Kim, yang bekerja di tempat tersebut, kaget melihat kondisi Ji yang terus-menerus disiksa oleh Hanso. Ia segera menemui Bu Susi untuk meminta tolong. Kim menghubungi Bu Susi karena tempo hari ia melihat si topeng kucing menghajar Hanso dan menyebarkan berita tersebut ke seluruh sekolah. Mendengar info itu, Bu Susi kembali mengubah identitasnya sebagai si topeng kucing untuk menemui Hanso dan kawan-kawannya. Sesampainya di sana, Hanso merasa mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali bertarung dengan si topeng kucing. Pertarungan kali ini berlangsung lebih sengit dari sebelumnya.
Namun si topeng kucing tampaknya masih lebih kuat dibandingkan Hanso. Sementara itu, Ji, yang sedang menunggu pesanannya selesai, mengambil pisau dengan niat untuk menyakiti Hanso. Ia berlari secepat mungkin ke tempat Hanso berada. Setibanya di sana, dengan penuh amarah dan sakit hati, karena telah lama ditindas, Ji mencoba menusukkan pisaunya ke tubuh Hanso. Namun, pisau itu gagal mengenai Hanso karena si topeng kucing sengaja menahan pisau itu dengan lengannya. Ia tahu bahwa jika pisau tersebut mengenai tubuh Hanso, maka masalah besar akan menimpa Ji. Dan Bu Susi tidak ingin hal itu terjadi pada Ji. Keesokan harinya, pencarian siapa sosok di balik topeng kucing dilakukan oleh Hanso dan teman-temannya. Mereka memeriksa lengan kiri teman-teman sekolahnya satu persatu, tetapi tidak menemukan apapun. Saat Hanso sedang berpikir dan mencari tahu siapa pelakunya, ia sepertinya mulai mengetahui siapa di balik sosok si topeng kucing. Hanso segera mendatangi Bu Susi di sebuah ruangan OSIS. Tanpa banyak bicara, ia langsung meluapkan segala amarahnya kepada sosok di balik topeng kucing itu. Hanso bahkan mengancam akan menghabisinya sekarang tanpa takut ditangkap polisi. Namun, saat ia ingin benar-benar melakukannya, ia melihat sebuah spanduk ulang tahun sekolah yang akan digelar bulan depan. Hanso pun melepaskannya dan menantangnya untuk bertarung di atas ring sampai salah satu dari mereka mati. Jika Bu Susi tidak menerima tantangan itu, Hanso mengancam akan menyebarkan video Ji yang mencoba menusukkan pisau kepadanya, yang tentunya akan memperburuk keadaan Ji. 게임이 아니야. 선생님이 하나만 묻자. 넌 저래 가책도 못 느끼는 거니? 넌 아직도 내가 태어났으면 뒤질 때까지 거진 거야. Keesokan harinya, ketika sedang mengajar, Bu Susi melihat kursi Ji kosong. Ternyata, Ji tidak masuk. Bu Susi mulai mencari informasi tentangnya dan mengetahui bahwa Ji telah mengajukan pindah sekolah ke pihak SMA Moyong. Mengetahui hal tersebut, Bu Susi segera mencari informasi tentang Ji. Untuk memastikan kabarnya, Bu Susi mencarinya hingga ke rooftop. Di sana, Ji sudah berniat melompat dan mengakhiri hidupnya. Ia menyerah atas segala penderitaan yang dialaminya selama ini. Ji adalah seorang murid miskin yang ingin bersekolah di salah satu sekolah terbaik di Korea. Tetapi, mengapa jalannya begitu sulit? Ji juga bercerita tentang awal mula penderitaannya, yang dimulai saat ia mencoba melindungi neneknya yang dagangannya diacak-acak oleh Hanso dan kawan-kawannya. Ji sangat menyayangi neneknya karena beliau adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. 내가 가만 안 둬. 존나 재밌네 이 씨발 새끼. 가만 안 두면 아웃줄 건. Pada hari ulang tahun SMA Moyong, perayaan pun dimulai dengan segala hiburan dan acara yang dipersiapkan oleh OSIS. Hanso terus berlatih untuk menghadapi Bu Susi di atas ring. Ia tidak ingin dipermalukan di depan teman-temannya. Kim dan teman-teman lainnya membawa topeng-topeng kucing sebagai bentuk dukungan kepada si topeng kucing, simbol perlawanan terhadap segala bentuk perundungan di sekolah ini. Ketika Bu Susi melihatnya, ia merasa mendapatkan dukungan penuh dari para muridnya yang ingin menghentikan segala bentuk perundungan di sekolah. Awalnya, Bu Susi merasa ragu untuk bertarung melawan Hanso, tetapi keraguannya hilang ketika ia teringat akan perjuangannya melawan ketidakadilan di sekolah ini. Ia pun memutuskan untuk naik ke atas ring dan membalaskan dendamnya kepada Hanso, serta mengobati trauma masa lalunya. Setelah Bu Susi kembali mengubah identitasnya sebagai si topeng kucing, ia bertemu dengan Ji yang memeluknya, mengingatkan Bu Susi pada dirinya sendiri ketika masih muda. Tanpa sepatah kata, si topeng kucing berjalan menuju venue untuk bertarung melawan Hanso. Dukungan untuk si topeng kucing bergemuruh hebat di dalam venue tersebut. Para murid sangat ingin melihat kekalahan Hananso. Hari itu, kekalahan Hananso akan berarti kemenangan bagi SMA. Hananso kali ini memberikan perlawanan ketat. Pukulan dan juga tendangan beberapa kali berhasil mendarat di wajah dan badan si topeng kucing. Situasi tampaknya berpihak pada Hananso.
Berkali-kali ia berhasil menghajar lawannya hingga membuat rambut si Ernire Topeng Kucing terlihat oleh penonton. Para penonton pun baru menyadari bahwa lawan Hananso ini adalah seorang wanita. Si Topeng Kucing semakin tertekan. Hananso benar-benar berlatih keras untuk memenangkan pertandingan hari ini. Ketika situasi semakin menguntungkan bagi Hananso, ia berniat membuka identitas si Topeng Kucing di hadapan seluruh sekolah. Tapi sepertinya itu tidak akan semudah yang ia kira. Akhirnya, terbongkarlah identitas sebenarnya di balik Topeng Kucing tersebut. Baik guru maupun murid sama-sama terkejut dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Ternyata, orang di balik topeng itu adalah seorang guru honorer baru yang tanpa dukungan apapun mampu mempermalukan penguasa terkuat sekolah yang selama ini tak pernah terkalahkan. Suara dukungan dari penonton semakin kencang untuk Bu Susi, dan kini angin tampaknya berbalik mendukungnya. Pukulan, tendangan, dan juga kunciannya berkali-kali membuat Hananso terkapar. Walau sempat ingin dihentikan oleh kepala sekolah, Hananso memilih menyelesaikan pertandingan ini tanpa intervensi siapapun. Namun itu tampaknya merupakan pilihan yang salah. Hananso pun terlempar keluar ring dan tergeletak tepat di hadapan Jiung. Bu Susi segera turun dan memaksa Hananso untuk meminta maaf kepada Jiung, tapi kepala batu Hananso terlalu keras untuk mengucapkan permintaan maaf itu. Namun, ternyata Jiung tak peduli dengan permintaan maaf Hananso. Kekalahan ini sepertinya masih sulit diterima oleh Hananso. Ia masih marah dan bertekad untuk menghabisi Bu Susi. Tapi, kesombongannya justru kembali menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kemenangan ini bukan hanya milik Bu Susi ataupun Jiung, melainkan juga milik seluruh warga SMA Moyong. Dengan kemenangan ini, Jiung akhirnya memiliki keberanian untuk melaporkan Hananso ke polisi. Bahkan teman-teman Hananso turut melaporkannya dengan alat bukti yang tersimpan di ponsel mereka. Kini Hananso berhasil diringkus oleh polisi. Beritanya pun viral kemana-mana, dan pihak sekolah tak mampu menghentikan masifnya pemberitaan ini. Sementara itu, Bu Susi memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru dan memilih menjadi pelatih senam di rumahnya. Ia merasa sudah cukup puas melampiaskan segala dendam yang ada dalam dirinya. Sang guru jenius ini berhasil meruntuhkan ketidakadilan di SMA Moyong. Di balik sosoknya yang imut dan ceria, ternyata Bu Susi memiliki kepribadian yang selalu ingin membela mereka yang tertindas dan mengubah hal-hal yang tidak benar. Bagi mereka yang bersikap jahat, ia adalah sosok yang bengis dan tanpa ampun. Itu dia teman-teman. Kisah So Si-min di Brave Citizen mengajarkan kita tentang keberanian dan keadilan. Dari guru biasa hingga menjadi pahlawan, film ini penuh inspirasi. Film Brave Citizen 2023 menyampaikan pesan moral yang kuat tentang keberanian dan keadilan. Melalui kisah So Si-min, kita diajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk melakukan perubahan, terutama dalam menghadapi ketidakadilan. Film ini mengingatkan kita bahwa tindakan kecil, seperti membela yang lemah dan melawan bullying, bisa berdampak besar dalam komunitas kita. Selain itu, dukungan dari teman dan komunitas sangat penting dalam menghadapi tantangan, menunjukkan bahwa bersama kita lebih kuat. Dengan semangat untuk berbuat baik, kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dan membangun lingkungan yang lebih baik untuk semua. Adi teman-teman, mari kita ambil inspirasi dari Brave Citizen untuk menjadi lebih berani dan peduli di sekitar kita. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap tim dari Bahas Film pamit undur diri dan dadah. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun.